Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rindu Rasulullah. Mari kita mengulas hikmah ilahi dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tonton video ini sampai selesai, ambil hikmahnya, yang like dan subscribe, saya doakan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Beberapa hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad diantaranya adalah: pertama, penjelasan tentang Rasul dan mukjizat. Banyak orang yang begitu gemar menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad sebagai kehidupan manusia biasa, jauh dari hal-hal yang luar biasa dan mukjizat. Bahkan tidak memperhatikan sama sekali adanya kemukjizatan dalam kehidupan Nabi dengan berdalil kepada ayat yang artinya, katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Surat Al-An'am ayat 109. Gambaran seperti ini akan memberikan kesan kepada para pembaca bahwa sirah Rasulullah sama sekali jauh dari mukjizat dan bukti-bukti yang biasanya digunakan Allah untuk mendukung para nabinya yang jujur dan benar. Jika kita telusuri sumber, teori, tentang Rasulullah ini ternyata kita dapati berasal dari pemikiran sebagian orientalis dan peneliti asing, seperti Gustave Le Bon, Auguste Comte dan Goldziher dan teman-temannya. Timbulnya teori ini disebabkan oleh tidak adanya keimanan kepada pencipta mukjizat. Sebab jika keimanan kepada Allah telah menghujam di dalam hati, maka akan mudah untuk meyakini segala sesuatu. Bahkan tidak akan ada lagi di dunia ini sesuatu yang berhak disebut mukjizat. Tragisnya teori ini telah disambut baik oleh sebagian pemikir muda Muslim, seperti Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Farid Wajdi dan Husain Haikal. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran asing ini hanya karena tertipu oleh kelicikan tipu daya musuh dan fenomena kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa dan Barat. Kemudian pemikiran-pemikiran asing yang dikemukakan oleh sebagian pemikir muda Muslim ini oleh para musuh Islam, khususnya orientalis, dijadikan alat untuk membuka medan-medan dan ladang-ladang baru untuk melakukan ghazwul fikri dan menimbulkan keraguan kaum Muslim terhadap agamanya. Senjata bagi serbuan langsung terhadap akidah Islamiyah dan penanaman pemikiran-pemikiran sekuler di benak kaum muslimin. Demikianlah mereka mulai memberikan sifat-sifat tertentu kepada Rasulullah, seperti heroik, jenius, pahlawan, dan pemimpin dalam arti kata yang serba menakjubkan. Pada waktu yang sama mereka menggambarkan kehidupan umum Rasulullah jauh dari mukjizat dan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu gambaran baru tentang diri Nabi di dalam benak kaum muslim. Kadang mereka menamakan Rasulullah sebagai seorang jenius, atau seorang komandan, atau seorang pahlawan. Tetapi sesuatu yang tidak boleh muncul sama sekali adalah gambaran bahwa Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Sebab semua hakikat kenabian dan segala hal yang berkaitan dengannya seperti wahyu, mukjizat dan hal-hal yang luar biasa lainnya telah dibuang melalui penonjolan istilah-istilah tertentu, seperti jenius dan pahlawan yang jauh dari mukjizat ke dalam keranjang mitologi atau dongeng-dongeng yang sudah usang. Ini karena mereka menyadari bahwa fenomena wahyu dan kenabian merupakan puncak kemukjizatan. Pada saat itulah akan muncul anggapan bahwa sebab kemajuan dakwah Rasulullah dan banyaknya pengikut yang setia kepadanya, adalah karena faktor kejeniusan dan kepahlawanannya. Perhatikanlah. Sesungguhnya sasaran yang ingin mereka capai ini nampak jelas ketika mereka memasarkan istilah Muhammadanis sebagai ganti dari muslimin. Tetapi sejauh manakah kebenaran gambaran tentang diri Muhammad ini dalam kacamata kajian yang objektif dan logis? Pertama, jika kita perhatikan kembali fenomena wahyu yang nampak dengan jelas pada kehidupan Rasulullah, pada bab terdahulu telah dijelaskan secara rinci, nyatalah bagi kita bahwa sifat-sifat yang paling menonjol dalam kehidupannya ialah sifat kenabian. Kenabian adalah termasuk nilai-nilai kegaiban yang tidak mengikuti kriteria-kriteria kita yang bersifat empirik. Dengan demikian arti mukjizat yang di luar kebiasaan itu tetap ada pada pangkal keberadaan Nabi. Tidak mungkin kita menolak mukjizat dan hal-hal yang luar biasa dari kehidupan Nabi, kecuali dengan menghancurkan makna kenabian itu sendiri dari kehidupannya. Ini berarti juga penolakan terhadap agama itu sendiri, kendatipun kesimpulan ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh sebagian orientalis dan cukup dengan menjelaskan kejeniusan dan keberanian Rasulullah. Mereka tidak perlu lagi menjelaskan kesimpulan karena telah cukup dengan mukodimah. Kesimpulan akan terbentuk secara otomatis setelah diterima mukodimahnya. Namun banyak pula di antara mereka yang secara terus terang menyebutkan kesimpulan, karena kebencian yang tak tertahankan lagi. Seperti Syibli Syamil ketika menamakan keimanan kepada agama dengan keimanan kepada mukjizat yang mustahil. Dengan demikian tidak ada gunanya lagi membahas keingkaran atau keimanan mereka terhadap mukjizat,
karena sejak awal mereka sudah meragukan atau menolak dasar agama itu sendiri. Kedua, jika kita perhatikan sirah kehidupan Rasulullah, maka akan kita dapati bahwa Allah telah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Muhammad. Keberadaan dan kebenaran mukjizat-mukjizat ini tidak dapat kita tolak begitu saja, karena peristiwa-peristiwa mukjizat itu disampaikan kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih dan mutawatir yang mencapai tingkatan pasti dan yakin. Di antara peristiwa memancarnya air dari jari-jari Rasulullah yang mulia. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab wudu, Muslim di dalam bab al-fahail keutamaan, Malik di dalam al-mukata, dan imam-imam hadits lainnya dengan beberapa jalan yang berlainan. Sehingga Az-Zarqani meriwayatkan perkataan Al-Qurtubi, sesungguhnya peristiwa memancarnya air dari jari-jari Rasulullah berulang-ulang di beberapa tempat. Peristiwa ini juga diriwayatkan dari jalan yang banyak, yang semuanya mencapai tingkatan pasti, bahkan dapat dikatakan mutawatir maknawi. Mukjizat Rasulullah lainnya ialah peristiwa terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad ketika orang-orang musyrik memintanya. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab Ahaditsul Anbiya, Muslim di dalam bab Sifatul Qiyamah dan imam-imam hadits lainnya. Berkata Ibnu Katsir, peristiwa ini diriwayatkan oleh hadis-hadis yang mutawatir dengan sanad-sanad yang sahih. Para ulama telah sepakat bahwa peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Muhammad dan merupakan salah satu mukjizat yang mengagumkan. Dan peristiwa Isra Miraj yang sedang kita bahas ini juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad, bahkan sebagian besar kaum muslimin telah sepakat bahwa Isra dan Miraj ini termasuk mukjizat Nabi yang terbesar. Tetapi anehnya orang-orang yang memberikan sifat jenius kepada Rasulullah dan menolak apa yang disebut mukjizat dari kehidupannya, berpura-pura tidak mengetahui hadits-hadits mutawatir yang mencapai tingkat derajat kati pasti ini, mereka tidak pernah mau menyinggungnya sama sekali, baik dalam konteks positif ataupun negatif, seolah-olah kitab-kitab hadits tidak pernah memuatnya. Padahal masing-masingnya diriwayatkan lebih dari 10 sanad. Penyebab utama dari sikap tidak mau tahu ini ialah karena mereka ingin menghindari kemuskilan yang akan mereka hadapi manakala membaca hadis-hadis tentang mukjizat ini. Sebab hadis-hadis ini bertentangan dengan teori yang ada di kepala mereka. Ketiga, mukjizat ialah sebuah kata yang jika direnungkan tidak memiliki definisi yang berdiri sendiri. Ia hanya suatu makna yang nisbi. Menurut istilah yang sudah berkembang, mukjizat ialah setiap perkara yang luar biasa. Sedangkan setiap kebiasaan pasti akan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan berlainan sesuai dengan perbedaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mungkin sesuatu pada masa tertentu, dianggap sebagai mukjizat pada masa sekarang sudah menjadi hal biasa. Atau mungkin sesuatu yang biasa di lingkungan orang-orang yang sudah maju, masih menjadi mukjizat di kalangan orang-orang primitif. Tetapi yang benar, bahwa sesuatu yang biasa dan yang luar biasa itu pada dasarnya adalah mukjizat. Galaksi ada mukjizat, planet adalah mukjizat, hukum gaya tarik adalah mukjizat, peredaran darah adalah mukjizat, ruh adalah mukjizat dan manusia itu sendiri adalah mukjizat. Sungguhan tempat ketika seorang ilmuwan Prancis, Chateaubriand menamakan manusia ini dengan makhluk metafisik, yakni makhluk gaib yang misterius, hanya saja, manusia telah melupakan karena terlalu lama dan sering menghadapi dan merasakannya segi mukjizat dan nilainya. Kemudian mengira, karena kebodohannya, bahwa mukjizat ialah sesuatu yang mengejutkan dan di luar kebiasaan ini dijadikan ukuran keimanan atau penolakan terhadap sesuatu. Ini adalah kebodohan manusia yang aneh pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Seandainya manusia mau berpikir lebih jauh sedikit, niscaya akan nampak baginya bahwa Allah yang menciptakan mukjizat seluruh alam semesta ini tidak pernah kesulitan untuk menambahkan mukjizat lain, atau mengganti sebagian sistem yang telah berjalan di dalam semesta ini. Seorang orientalis, William Jones pernah sampai kepada pemikiran seperti ini ketika mengatakan, kekuatan yang telah menciptakan alam semesta ini tidak pernah kesulitan untuk membuang atau menambahkan sesuatu kepadanya. Adakah mudah untuk dikatakan bahwa masalah ini tidak dapat digambarkan oleh akal? Tetapi yang harus dikatakan bahwa masalah ini tidak tergambarkan, bukan tidak dapat digambarkan sampai ke tingkat adanya alam. Maksudnya seandainya alam ini tidak ada, kemudian dikatakan kepada seseorang yang mengingkari mukjizat dan hal-hal yang luar biasa, dan tidak dapat menggambarkan keberadaannya. Akan ada alam, niscaya dia akan langsung menjawab, ini tidak mungkin dapat digambarkan. Penolakannya terhadap gambaran seperti ini akan lebih keras ketimbang penolakannya terhadap gambaran adanya mukjizat. Inilah yang harus dipahami oleh setiap muslim, baik mengenai Rasulullah ataupun mukjizat yang dikaruniakan Allah kepadanya.
Kedua, kedudukan mukjizat Isra dan Mi'raj di antara peristiwa-peristiwa yang telah dialami Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah telah merasakan berbagai penyiksaan dan gangguan yang dilancarkan kaum Quraisy kepadanya. Di antara penderitaan yang terakhir, sampai terjadinya Isra dan Mi'raj, ialah apa yang dialaminya ketika hijrah ke Taif yang telah dijelaskan pada bab terdahulu. Perasaan tidak berdaya sebagai manusia, dan betapa perlunya kepada pembelaan, terungkapkan seluruhnya di dalam doa Nabi SAW yang diucapkannya setelah tiba di kebun kedua anak Rabi'ah. Suatu ungkapan yang menggambarkan ubudiyah kepada Allah. Dalam munajatnya ini pula terungkap makna pengaduan kepada Allah dan keinginannya untuk mendapatkan penjagaan dan pertolongannya. Bahkan ia khawatir jangan-jangan apa yang dialaminya ini karena murka Allah kepadanya. Karenanya, di antara untaian doanya, terucapkan kalimat, "Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua ini tidak aku hiraukan." Petik 2. Kemudian setelah itu datanglah undangan Isra dan Mi'raj sebagai penghormatan dari Allah dan penyegaran semangat dan ketabahannya. Di samping sebagai bukti bahwa apa yang baru dialaminya dalam perjalanan hijrah ke Taif bukan karena Allah murka atau melepaskannya, tetapi hanya merupakan sunnatullah yang harus berlaku pada para kekasihnya. Sunnah dakwah Islamiyah pada setiap masa dan waktu. Ketiga, makna yang terkandung dalam perjalanan Isra ke Baitul Maqdis. Berlangsungnya perjalanan Isra ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke langit ketujuh dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, menunjukkan betapa tinggi dan mulia kedudukan Baitul Maqdis di sisi Allah. Juga merupakan bukti nyata akan adanya hubungan yang sangat erat antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Muhammad. Ikatan agama yang satu yang diturunkan Allah kepada para Nabi alaihi salam. Peristiwa ini juga memberikan isyarat bahwa kaum muslim di setiap tempat dan waktu harus menjaga dan melindungi rumah suci, Baitul Maqdis ini dari keserakahan musuh-musuh Islam. Seolah-olah hikmah ilahiyah ini mengingatkan kaum muslim zaman sekarang agar tidak takut dan menyerah menghadapi kaum Yahudi yang tengah menodai dan merampas rumah suci ini, untuk membebaskannya dari tangan-tangan najis, dan mengembalikannya kepada pemiliknya kaum muslimin. Siapa tahu, barangkali peristiwa Isra yang agung inilah yang telah mengerahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengerahkan segala kekuatannya melawan serbuan salib dan mengusirnya dari rumah suci ini. Keempat, pilihan Nabi Muhammad terhadap minuman susu. Ketika Jibril menawarkan dua jenis minuman, susu dan khamar, merupakan isyarat secara simbolik bahwa Islam adalah agama fitrah. Yakni agama yang akidah dan seluruh hukumnya sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Di dalam Islam tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan tabiat manusia. Seandainya fitrah berbentuk jasad, niscaya Islam akan menjadi bajunya yang pas. Faktor inilah yang menjadi rahasia mengapa Islam begitu cepat tersebar dan diterima manusia. Sebab betapapun tingginya budaya dan peradaban manusia, dan betapapun manusia telah mereguk kebahagiaan material, tetapi ia akan tetap menghadapi tuntutan pemenuhan fitrahnya. Ia tetap cenderung ingin melepaskan segala bentuk beban dan ikatan-ikatan yang jauh dari tabiatnya. Dan Islam adalah satu-satunya sistem yang dapat memenuhi semua tuntutan fitrah manusia. Kelima, jumhur ulama baik salaf ataupun khalaf telah sepakat bahwa Isra dan Mi'raj dilakukan dengan jasad dan ruh oleh Nabi Muhammad. Imam Nawawi berkata di dalam Syarh Muslim, pendapat yang benar menurut kebanyakan kaum muslim, ulama salaf, semua fuqaha, ahli hadits dan ahli ilmu tauhid, adalah bahwa Nabi SAW diserahkan dengan jasad dan ruhnya. Semua nas menunjukkan hal ini, dan tidak boleh ditakwilkan dari arti zahirnya, kecuali dengan dalil. Ibnu Hajar di dalam syarahnya terhadap Bukhari berkata, sesungguhnya Isra dan Mi'raj terjadi pada satu malam, dalam keadaan sadar, dengan jasad dan ruhnya. Pendapat inilah yang diikuti oleh jumhur ulama, ahli hadits, ahli fikih, dan ilmu kalam. Semua arti zahir dari hadis-hadis sahih menunjukkan pengertian tersebut, dan tidak boleh dipalingkan kepada pengertian lain, karena tidak ada sesuatu yang mengusik akal untuk menakwilkannya. Petik 2. Di antara dalil yang secara tegas menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj dilakukan dengan jasad dan ruh, ialah sikap kaum Quraisy yang menentang keras kebenaran peristiwa ini. Seandainya peristiwa ini hanya melalui mimpi, kemudian Rasulullah SAW menyatakannya demikian kepada mereka, niscaya tidak akan mengundang keberanian dan pengingkaran sedemikian rupa. Sebab penglihatan dalam mimpi itu tidak ada batasnya. Bahkan mimpi seperti itu, pada waktu itu bisa saja dialami oleh orang muslim dan kafir. Seandainya peristiwa ini hanya dilakukan dengan ruh saja, niscaya mereka tidak akan bertanya tentang gambaran Baitul Maqdis untuk memastikan dan menentangnya. Mengenai bagaimana mukjizat ini berlangsung,
dan bagaimana akal dapat menggambarkannya, maka sesungguhnya mukjizat ini tidak jauh berbeda dari mukjizat alam semesta dan kehidupan ini. Telah kami sebutkan, bahwa setiap fenomena-fenomena alam semesta ini dengan mudah dapat digambarkan dan diterima akal manusia, mengapa mukjizat ini tidak dapat diterima pula dengan mudah? Keenam, ketika membahas kisah Isra dan Mi'raj ini, hati-hatilah dan jauhkanlah diri Anda dari apa yang disebut dengan Mi'raj Ibnu Abbas. Buku ini berisi kumpulan cerita palsu yang tidak memiliki sandaran kebenaran sama sekali. Penulisnya telah berdusta besar atas nama Ibnu Abbas. Setiap orang yang terpelajar dan berakal sehat pasti mengetahui bahwa Ibnu Abbas bebas dari segala kedustaan yang ada di dalam buku tersebut.